Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih pada Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini tanggal 25 April 2021. Bacaan kita diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, hari ini adalah hari Minggu Panggilan sedunia. Sebelum memulai permenungan ini, saya akan sedikit menceritakan ringkas pengalaman berpastoral seorang imam. Pada saat seorang pastor ke stasi, seorang bapak menjumpai pastor ini dan berkata, "Pastor, sekarang ini situasi memprihatinkan." Pastor bertanya, "Mengapa Bapak mengatakan demikian?" "Iya, Pastor, sekarang ini panggilan sangat sulit. Orang muda tidak mau lagi dan tidak tertarik menjadi imam. Padahal sekarang ini kebutuhan imam sangat mendesak. Menurut Pastor, bagaimana solusinya?" Pastor menjawab, "Panggilan menjadi imam sumbernya adalah keluarga. Maka tidak ada jalan lain selain menanamkan iman yang dalam, yang serius kepada anak-anak dalam keluarga. Keluarga membantu anak-anak untuk menumbuh kembangkan iman dalam dirinya. Maka peran orang tua sangat penting. Berbicara tentang iman dalam keluarga, mengajari anak berdoa, mengajari anak tentang nilai-nilai luhur dalam gereja, membiasakan berdoa dalam keluarga, berbicara tentang imam yang baik. Seorang bapak itu mengangguk-angguk. Benar, Pastor. Hal ini sekarang yang sudah hampir musnah dalam keluarga-keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, karena ini Minggu Panggilan, saya sebagai seorang yang terpanggil menjadi seorang suster, saya akan berbagi dengan pengalaman saya menjadi seorang suster.
Kami dalam keluarga ada 7 bersaudara dan saya adalah anak pertama. Pada waktu saya SD kelas 1, bapak saya rajin sekali membawa buku menjemaat, majalah Keuskupan Agung Medan. Ketika dia pergi kursus atau pergi sermon ke paroki, dia selalu membawa oleh-oleh untuk saya, buku menjemaat itu. Mungkin sudah beberapa bulan berlalu, tapi dibawa. Dengan harapan saya akan membaca supaya pandai bahasa Indonesia dan juga mengerti situasi-situasi hidup rohani dalam Keuskupan Agung Medan. Kalau pulang ke rumah dia mengatakan, nah ini kamu baca buku ini supaya kamu mengetahui sedikit saja cerita tentang perkembangan iman dengan kesaksian-kesaksian rohani. Lalu saya rajin membaca. Lalu juga saya selalu disuruh ke sekolah minggu. Tak pernah absen. Setiap mau makan juga kami selalu berdoa. Tidak boleh makan tanpa berdoa. Berdoanya secara bersama. Kecuali pagi karena akan ke sekolah, tapi siang dan malam selalu berdoa bersama. Juga selalu ke OMK, mengikuti kegiatan OMK. Nah, ternyata orang tua saya menginginkan saya menjadi seorang suster, tapi saat itu tidak diberitahu. Yang diberitahu bahwa saya dibekali dengan sarana-sarana itu. Nah, lama-kelamaan setelah tamat SMP, saya ingin menjadi seorang guru agama. Saya mengatakan pada orang tua, saya ingin jadi seorang guru agama. Maka saya disekolahkan ke sekolah guru agama. Dan setelah tamat itu, hati saya berkobar-kobar untuk menjadi seorang suster. Saya mengungkapkan niat itu pada orang tua. Bapak, Mama, saya ingin jadi suster. Apakah saya diizinkan? Bapak saya dengan senang hati. Tapi ibu saya agak berat karena saya anak pertama. Nah, ketika saya memutuskan saya menjadi seorang suster, akhirnya bapak saya mengatakan, terkabul impian saya. Selama ini saya membantu kamu dengan sarana-sarana, membeli menjemaat, mengajari berdoa, mengajak ke gereja. Harapan saya akan tumbuh panggilan itu dalam dirimu. Bapak saya merasa senang. Dan setelah itu saya memilih untuk ke kongregasi SFD. Pada saat itu saya tidak mengerti SFD atau apa kongregasi itu. Tapi ternyata saya jatuh di kongregasi SFD. Saya merasa senang. Dan setelah jadi suster, saya mengingat kembali dukungan dari keluarga bahwa saya sangat dicintai, didukung menjadi seorang suster. Dan sampai sekarang saya merasa senang, merasa bangga dengan pilihan saya. Walaupun pada awalnya sungguh berat karena saya seorang putri, anak pertama dalam keluarga. Tetapi saya kurang lebih 30 tahun di biara, merasa bangga, merasa senang, bahagia menjadi seorang suster itu. Panggilan itu yang dianugerahkan Tuhan kepada saya dapat saya nikmati, dapat saya rasakan, dan tugas perutusan saya membantu saya untuk semakin bahagia, juga membawakan kebahagiaan itu pada orang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, panggilan itu kita miliki semua. Ada panggilan umum dan ada panggilan khusus. Panggilan umum adalah tanpa terkecuali siapapun mendapat sebagai seorang bapak, seorang ibu,
Panggilan khusus salah satunya adalah biarawan-biarawati yang jelas kita lihat sekarang ini. Rasanya ada panggilan pribadi. Saya merasa itu. Maka syair lagu dikatakan, dengar dia panggil nama saya. Rasa bangga nama saya dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil oleh gembala yang baik itu. Nama itu menggetarkan hati saya ketika ada panggilan dan saya jawab iya. Tuhan adalah gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Dan domba-domba mengenal gembalanya. Inilah yang diharapkan bagi kita. Injil pada hari ini menyapa kita. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Kitalah domba-domba itu. Maka kita sebagai gembala mengenal. Kita sebagai domba mengenal gembala kita. Inilah panggilan itu. Kita dipanggil dengan panggilan kita masing-masing, bertanggung jawab akan tugas kita. Sebagai seorang hidup membiara, dipanggil juga menjadi penjala manusia. Bapak Ibu juga, saudara-saudari, dipanggil menjadi penjala manusia. Maka tugas kita sekarang adalah tekun berdoa agar ada panggilan bagi putra-putri Bapak Ibu. Tidak tumbuh sendiri begitu, tetapi kita bantu dengan doa. Memang panggilan itu adalah inisiatif dari Allah. Dianugerahkan kepada kita. Dianugerahkan kepada saya menjadi seorang suster. Dianugerahkan pada imam menjadi seorang imam. Dianugerahkan pada bapak dan ibu menjadi seorang gembala dalam keluarga. Bapak dan ibu yang mendampingi anak-anak. Inilah tugas kita, bapak dan ibu, menjadi gembala dalam keluarga. Sekaligus juga kita pembawa Tuhan, memperkenalkan Tuhan kepada orang yang belum mengenal. Bahkan membantu anak-anak untuk mendidik, mengembangkan imannya sehingga semakin dalam dan akan tumbuh panggilan dalam hati mereka. Kita yang membantu mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pada minggu panggilan ini, mari kita berusaha semuanya untuk memelihara, membantu, menumbuhkan, mengembangkan iman itu kepada Tuhan dalam diri anak-anak, dalam diri siapa saja yang ada di sekitar kita, sehingga makin bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan kepada kita sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak. Terlebih dahulu kita menumbuhkannya di dalam keluarga. Maka bergembiralah, bergiranglah Bapak Ibu akan panggilan kita setiap hari yang diberikan oleh Tuhan. Selamat merenungkan. Tuhan memberkati.